Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Para pemirsa, sanak saudara yang rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengurai tentang hakikat Pendeka Silek Minangkabau atau pendeka sejati Silek Minangkabau. Kata pendeka sering dianugerahkan atau sering menjadi sebuah panggilan bagi orang-orang yang menguasai silek atau para tua-tua silek. Artinya pendeka ini ibarat sebuah gelar yang secara tidak langsung dianugerahkan kepada orang-orang yang menguasai silek. Kalau orang yang masih dalam proses pembelajaran biasanya dipanggil dengan panggilan anak sasiat. Jadi pendeka biasanya secara umum diberikan atau dianugerahkan kepada orang-orang yang benar-benar menguasai silek. Tapi untuk bisa memahami hakikat pendeka yang sejati atau hakikat dari pendeka itu, maka kita perlu menelusuri, kita perlu memahami konsep silek dari awal. Silek biasanya secara tradisional dikenalkan di tengah-tengah masyarakat atau dikenalkan kepada generasi muda dengan istilah Baraja Malangkah. Sering orang-orang tua berkata kepada anaknya atau mama akan berkata kepada kemanakannya untuk belajar silek dengan berkata, "Baraja lah malangkah iwang itu baka karanta orang untuk baka itu nantinya." Baraja malangkah ikos, inilah sebuah kata yang perlu kita perhatikan. Apa makna belajar melangkah? Belajar melangkah yang dimaksud di sini bukan dalam arti secara fisik, bukan arti secara lahiriah. Sebab generasi muda yang disuruh belajar melangkah bukan orang-orang atau generasi muda yang tak pandai melangkah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sudah sangat cepat berlari. Tapi kata belajar melangkah di sini disampaikan untuk sebagai bahasa-bahasa isyarat yang mengandung arti yang sangat dalam. Belajar melangkah memahami atau mencari hakikat keseimbangan. Itulah proses pendidikan, salah satu proses atau kurikulum atau strategi pendidikan tradisional di Minangkabau yang biasa dikenal dengan nama silek. Dalam proses pembelajarannya dikenal dengan istilah Baraja Malangkah untuk mencari pelangkahan. Pelangkahan seperti apa? Adalah pelangkahan hidup. Sehingga orang-orang yang menemukan hakikat langkah adalah orang-orang yang menemukan hakikat keseimbangan, sehingga mereka menemukan tujuan dari pendeka itu sendiri. Kata pendeka biasa diartikan, hampir seluruh ketua-tua silek sepakat bahwa kata pendeka itu berarti pandai akal. Artinya adalah orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, orang-orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan inilah tujuan akhir dari pembelajaran silek, yaitu mencetak para pendeka yang orang-orang yang arif, penuh kebijaksanaan, orang-orang yang penuh kebijakan dalam setiap mengambil setiap keputusan. Jadi sebagaimana selama ini silek, akhir-akhir ini silek hanya dipandang sebatas bela diri dalam arti yang sangat sempit. Silek dipandang hanya sebatas untuk membela diri dari sebuah pertarungan. Silek dipandang hanya sebatas ilmu bela diri umum. Tapi hakikat silek yang sesungguhnya bukanlah sebatas bela diri dalam arti fisik atau sebatas arti yang sempit. Silek
pada hakikatnya mencari keseimbangan diri, terutama keseimbangan batin, menyeimbangkan antara nafsu dan akal sehingga menemukan keseimbangan yang sejati, keseimbangan yang sejati di dalam diri. Inilah tujuan akhir atau tujuan yang sesungguhnya di dalam Baraja Sile. Dan ketika orang-orang yang telah menemukan hakikat keseimbangan diri yang sejati, maka inilah hakikat Pandeka yang sesungguhnya. Jadi proses pembelajaran Sile bukan sekedar pelajaran gerak langkah atau hanya sekedar belajar teknik-teknik pertarungan atau teknik perkelahian, tapi belajar tentang teknik bagaimana kita mengendalikan diri. Sebab kehidupan adalah proses, kehidupan adalah perjalanan yang panjang yang membutuhkan latihan, yang membutuhkan pembelajaran. Dan di Minangkabau yang menjadi sarana pendidikan atau pelatihan itu salah satunya adalah Sile. Jadi secara hakikatnya Sile pada hakikatnya tidak pernah ada akhirnya sampai hayat ikan terpisah dari badan. Inilah salah satu kajian yang lebih mendalam. Saya sering menyampaikan sebuah ungkapan bahwa gerak langkah Sile merupakan bayangan dari wujud asli kepribadian leluhur Minangkabau. Gerak langkah Sile adalah bayangan dari kepribadian leluhur Minangkabau. Jadi Sile ketika dipandang dari sebatas gerak langkah atau sebatas teknik, itu baru bayangan, baru sebagian kecil dari hakikat Sile yang sesungguhnya. Karena Sile adalah pelajaran membentuk karakter. Sile adalah sebuah sarana pendidikan dalam mencetak generasi tangguh yang penuh kebijaksanaan. Jadi inilah hakikat dari Pandeka yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang memahami hakikat keseimbangan diri, orang-orang yang memahami hakikat keseimbangan kehidupan sehingga menemukan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Jadi inilah harapan dari sistem pembelajaran Sile yang ada di Minangkabau. Perlu kita catat, perlu kita pahami bahwa gerak langkah merupakan salah satu proses atau sebuah tahapan dalam mencari hakikat keseimbangan yang sesungguhnya. Kata-kata isyarat langkah tiga menggambarkan tentang manusia terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama akal, yang kedua nafsu, dan yang ketiga adalah nyawa atau rasa. Ungkapan pepatah mengatakan raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Artinya adalah proses pencarian, adalah proses pemahaman, proses pencarian pemahaman untuk menemukan sebuah pegangan. Dan inilah tahapan-tahapan. Jadi ungkapan langkah 3, langkah ampe, dan langkah 9 merupakan sebuah ungkapan rumusan yang perlu diurai dan yang perlu diterjemahkan. Jadi Sile bukanlah sebatas gerak langkah, yang perlu kita pahami sehingga menemukan hakikat Pandeka yang sejati. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan sebuah ruangan pada generasi muda yang ingin tahu Sile Minangkabau secara lebih dalam. Jadi proses belajar melangkah yang sering dilakukan di sasaran merupakan salah satu metode pendidikan untuk mencari keseimbangan sehingga menemukan hakikat Pandeka yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang pandai akan, orang-orang yang arif penuh kebijaksanaan. Demikian, mudah-mudahan penyampaian singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi generasi muda yang menginginkan dan mengharapkan Sile Minang tetap lestari sepanjang zaman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.